kalau sebenarnya Rusia ini tidak berniat untuk menyatakan perang kepada Ukraina. Justru Rusia ini menganggap Ukraina sebagai saudara. Lalu kenapa Rusia menyerang Ukraina? Well, hello everyone, it's Rita Nurmaliza and welcome back to Cerita. Guys, kalian udah pada tahu lah ya pasti kalau Rusia akhirnya menyerang Ukraina. Presiden Vladimir Putin mengumumkan operasi militer secara resmi pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022. Serangan Rusia kemudian dimulai dengan ledakan di sejumlah kota di Ukraina, termasuk Kiev, Odessa, Kharkiv, dan Mariupol. Dan hingga saat ini ketegangan masih berlangsung. Oke, di video cerita kali ini aku akan menjelaskan kronologi tentang apa yang terjadi antara Rusia dan Ukraina, kenapa Rusia ini bisa menyerang Ukraina. Pokoknya aku akan bahas secara detail, jadi buat kalian yang belum subscribe, please di-subscribe dan juga aktifkan notifikasinya. Dan buat yang udah subscribe, thank you so much, kalian udah support channel ini. Oke, Historita. Nah, sebenarnya Ukraina ini dulu ya akrab dengan Rusia. Namun, Presiden Ukraina yang sekarang lebih dekat ke barat dan ingin menjadi bagian dari NATO. Nah, NATO itu apa sih? NATO adalah organisasi pertahanan yang dibuat oleh negara-negara dari blok barat. Organisasi ini sudah berdiri sejak tahun 1949 dan hingga saat ini sudah ada sekitar 30 negara yang menjadi bagian dari NATO. Negara deklarator NATO antara lain Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Kanada, Belanda, Luxembourg, Denmark, Islandia, Italia, Norwegia, Portugis, dan Belgia. Bagi negara blok barat, NATO ini merupakan lembaga pertahanan bersama yang artinya jika ada yang menyerang salah satu anggota NATO, maka hal itu dianggap menyerang seluruh anggota negara NATO. Seperti yang udah aku jelaskan sebelumnya, bahwa NATO ini didirikan oleh negara-negara blok barat ya teman-teman. Awalnya NATO didirikan oleh 12 negara. Namun saat ini sudah ada 30 negara yang menjadi bagian dari NATO. Dan negara-negara tersebut adalah Albania, Amerika Serikat, Belanda, Belgia, Bulgaria, Denmark, Estonia, Hungaria, Inggris, Islandia, Italia, Jerman, Kanada, Kroasia, Latvia, Lituania, Luxembourg, Makedonia Utara, Polandia, Portugal, Republik Ceko, Rumania, Slovakia, Slovenia, Spanyol, Turki, Yunani. Nah, sebelum kita lanjut membahas apa yang sebenarnya terjadi antara Rusia dan juga Ukraina, kita perlu tahu dulu nih sejarah NATO. Sejarah NATO berhubungan dengan munculnya Perang Dingin antara blok Barat dan Timur. Munculnya kedua blok ini tidak lepas dari Perang Dunia Kedua yang berhasil memunculkan dua kekuatan besar, yaitu Uni Soviet dan Amerika Serikat. Kedua negara tersebut memiliki ideologi yang saling bertentangan. Uni Soviet memiliki ideologi komunis, sedangkan Amerika Serikat memiliki ideologi liberalis. Nah, kedua negara tersebut kemudian membuat dua blok besar. Negara-negara di Eropa Barat tergabung di dalam blok Barat, sedangkan negara-negara di bagian Eropa Timur bergabung dalam blok Timur. Oke, semoga kalian udah cukup mengerti ya tentang NATO. Sekarang aku akan membahas tentang kronologi yang terjadi antara Rusia dan Ukraina. Ketika Perang Dingin terjadi, sebelum tahun 1990, orang-orang Ukraina dan Rusia bersatu dalam sebuah negara federasi bernama Uni Soviet, yaitu negara komunis yang kuat di zaman itu. Uni Soviet ini setelah Jerman kalah dan Perang Dunia Kedua selesai, memiliki pengaruh di belahan timur Eropa. Jadi nggak heran jika negara-negara di benua Eropa bagian timur juga menjadi bagian negara komunis. Pada 1991, Uni Soviet dan Pakta Warsawa atau Warsaw Pact akhirnya bubar. Warsaw Pact ini secara resmi dikenal sebagai perjanjian persahabatan, kerjasama,
dan bantuan bersama. Nah, di tahun yang sama, Ukraina memberikan suara untuk memerdekakan diri dari Uni Soviet dalam sebuah referendum. Presiden Rusia pada tahun itu yaitu Boris Yeltsin menyetujui hal tersebut. Selanjutnya, Rusia, Ukraina, dan Belarusia membentuk Commonwealth of Independent States atau CIS. Namun, perpecahan pun terjadi karena Ukraina menganggap bahwa CIS ini adalah upaya Rusia untuk mengendalikan negara-negara di bawah Kekaisaran Rusia dan juga Uni Soviet. Pada Mei 1997, Ukraina dan Rusia menandatangani perjanjian persahabatan. Hal tersebut adalah upaya untuk menyelesaikan ketidaksepakatan di antara mereka. Rusia diizinkan untuk mempertahankan kepemilikan mayoritas kapal di Armada Laut Hitam yang berbasis di Crimea, Ukraina. Rusia pun harus membayar Ukraina biaya sewa karena menggunakan pelabuhan Sevastopol. Nah, hubungan antara Ukraina dan Rusia akhirnya memanas lagi sejak tahun 2014. Kala itu muncullah revolusi menentang supremasi Rusia. Massa anti pemerintah berhasil melengsarkan mantan presiden Ukraina yang pro-Rusia, yaitu Viktor Yanukovych. Dan kerusuhan bahkan sempat terjadi sebelum berdamai di 2015 dengan kesepakatan Minsk. Nah, by the way, perjanjian Minsk adalah upaya untuk mengamankan gencatan senjata antara pasukan pemerintah Ukraina dan separatis yang didukung Rusia di timur Ukraina. Revolusi juga membuka keinginan Ukraina bergabung dengan Uni Eropa dan juga NATO. Nah, hal ini bikin Putin jadi marah karena prospek berdirinya pangkalan NATO itu di sebelah perbatasannya. Hal ini juga didukung dengan makin eratnya hubungan sejumlah negara Eropa Timur dengan NATO. Sebut saja Polandia dan negara-negara Balkan. Saat Yanukovych jatuh, Rusia menggunakan kekosongan kekuasaan untuk mencaplok Crimea di 2014. Rusia juga mendukung separatis di Ukraina Timur, yakni Donetsk dan Luhansk, untuk menentang pemerintah Ukraina. Nah, isu serangan ini sebenarnya udah bergulir semenjak November 2021. Sebuah citra satelit menunjukkan penumpukan baru pasukan Rusia di perbatasan dengan Ukraina. Moskow diyakini Barat memobilisasi 100.000 tentara bersama dengan tank dan perangkat keras militer lainnya. Intelijen Barat menyebut Rusia akan menyerang Ukraina. Di bulan Desember, pemimpin dunia seperti Presiden Amerika Serikat Joe Biden memperingatkan Rusia tentang sanksi ekonomi Barat jika menyerang Ukraina karena laporan yang semakin intens soal militer di perbatasan. Sejumlah pemimpin Eropa seperti Presiden Prancis yaitu Emmanuel Macron dan juga Presiden Turki yaitu Bapak Erdogan juga ikut turun tangan untuk membantu kedua negara ini supaya bisa negosiasi. Di sisi lain, Rusia juga mulai melakukan latihan militer besar-besaran sejak awal Januari 2022. Semua angkatan laut dikerahkan dan latihan ini juga dilakukan di darat. Dalam hal ini, Rusia juga bekerja sama dengan Belarusia, yaitu tetangga dekatnya sekaligus sekutunya, teman-teman. Nah, kala itu Rusia membantah akan menyerang Ukraina. Namun, Putin mengajukan tuntutan keamanan yang terperinci kepada Barat. Salah satu poinnya adalah meminta NATO untuk menghentikan semua aktivitas militer di Eropa Timur dan juga Ukraina. Rusia meminta aliansi tersebut untuk tidak pernah menerima Ukraina atau negara-negara bekas Soviet lainnya sebagai anggota. Duta Besar Rusia untuk Indonesia, yaitu Lyudmila Georgievna Verobiva, mengatakan kalau Rusia sebenarnya tidak pernah berniat untuk menyerang tetangganya itu. Semua histeria yang terjadi antara Rusia dan Ukraina telah ditargetkan untuk mengalihkan isu dari keamanan negara Rusia terkait Federasi Rusia. Rusia melihat ekspansi NATO yang telah berjalan selama 30 tahun lebih dan kini infrastruktur NATO makin dekat ke perbatasan Rusia. Jadi pada situasi ini, Ukraina hanya dijadikan alat untuk mengobarkan informasi perang terhadap Rusia. Sementara Rusia tengah mengupayakan diplomasi, pihak Barat terus mengobarkan informasi perang dan menciptakan ketegangan
di perbatasan Rusia-Ukraina. Duta Besar Rusia untuk Indonesia juga bilang kalau sebenarnya Rusia ini tidak berniat untuk menyatakan perang kepada Ukraina. Justru Rusia ini menganggap Ukraina sebagai saudara. Dia juga membeberkan bahwa NATO ini telah melakukan 5 fase ekspansi ya, yaitu dari tahun 1990 hingga 2020. Pada 15 Februari, Putin menegaskan bahwa dia akan menarik semua pasukan dari perbatasan. Dia mengatakan hal ini saat konferensi pers bersama Kanselir Jerman yaitu Olaf Scholz di Moskow, Rusia. Putin mengatakan bahwa Rusia tidak menginginkan perang dan Rusia siap untuk mencari solusi dengan Barat. Meskipun begitu, negara Barat meragukan hal ini, guys. Bahkan intelijen NATO di Eropa Timur menyebut Rusia mungkin tetap akan menyerang meskipun terbatas dengan menggunakan wilayah pemberontak di Ukraina Timur. Nah, hari Senin lalu, Putin tiba-tiba mengumumkan Donetsk dan Luhansk, yaitu 2 wilayah kontra pemerintah Ukraina sebagai negara merdeka, dengan alasan menjaga perdamaian. Putin pun menandatangani dekret dan mengirim pasukan ke Ukraina. Tapi yang terjadi pada hari Kamis tanggal 24 bulan Februari 2022, pernyataan Putin di depan Kanselir Jerman yaitu Bapak Olaf ternyata tidak terrealisasi dan serangan benar-benar dilakukan. Putin mengumumkan operasi militer di Ukraina demi membela separatis di timur negeri itu. Ledakan terjadi di sejumlah kota di Ukraina, termasuk Kiev. Dan Putin mengatakan, keadaan mengharuskan kami untuk mengambil tindakan tegas dan segera. Barat pun mengutuk tindakan Putin dan sejumlah negara bereaksi atas kejadian ini. Presiden Ukraina yaitu Zelensky berkata, Rusia memulai serangan ke Ukraina hari ini. Putin memulai perang melawan Ukraina, melawan seluruh dunia demokrasi. Dia ingin menghancurkan negara saya, negara kita, semua yang telah kita bangun, dan semua yang kita jalani. Oke, sekarang pertanyaan besarnya. Lalu kenapa Rusia menyerang Ukraina? Para ahli percaya alasan utama Putin memulai konflik bersenjata ini adalah kekhawatiran Rusia jika Ukraina bergabung dengan North Atlantic Treaty Organization atau NATO. Putin mengklaim bahwa Barat menggunakan aliansi untuk menekan batas di Rusia dan dia ingin NATO menghentikan aktivitas militernya di Eropa Timur. Serangan ini bukanlah deklarasi perang terhadap NATO, tapi manifestasi dari upaya Rusia mengamankan posisinya di masa depan. Ketika isu Rusia akan menginvasi Ukraina naik beberapa minggu lalu, ada negosiasi yang disponsori oleh negara-negara NATO. Rusia merespons tidak akan melancarkan aksi militer ke Ukraina jika permintaannya dikabulkan. Salah satu permintaannya adalah bahwa NATO tidak akan menambahkan anggota baru, khususnya Ukraina. Alasan lain yang memotivasi Putin untuk mencaplok Ukraina adalah kesamaan kultur. Berdasarkan tulisannya di situs web kepresidenan Rusia, Putin mengatakan bahwa Rusia dan Ukraina sebenarnya adalah satu orang. Dan pemisahan Rusia dengan Ukraina adalah kesalahan yang diperbuat di periode waktu yang berbeda. Putin membawa narasi sejarah bahwa Ukraina dan Rusia memiliki akar yang sama, yakni Ancient Rus atau Rus Kiev atau Kievan Rus, yang berarti tanahnya orang-orang Rus. Rus Kiev adalah sebuah negara yang ada dari sekitar tahun 880 hingga pertengahan abad ke-12. Pusat kekuatan negeri ini ada di lembah sungai Dnieper yang sekarang ada di Ukraina. Negeri ini juga mencakup daerah Belarus di barat dan sebagian Rusia di timur. Nah, Rusia menyatakan masih membuka pintu dialog dengan Ukraina terlepas dari invasi ke negara pecahan Uni Soviet itu sejak Kamis. Menteri Luar Negeri Rusia yaitu Sergei Lavrov mengatakan syarat utama pintu dialog terbuka adalah jika tentara Ukraina bersedia menyerah. Pasukan Rusia dilaporkan terus bergerak masuk
hingga semakin mendekati ibu kota Kiev. Pergerakan militer Rusia yang kian mendekati Kiev ini dikhawatirkan akan memperbesar ancaman ibu kota jatuh ke tangan pasukan Presiden Vladimir Putin. Nah, itu dia teman-teman cerita tentang konflik yang terjadi antara Rusia dan Ukraina. Semoga ceritanya bisa dipahami oleh kalian. Di sini aku juga ceritanya tidak berpihak kepada siapapun ya, aku hanya menceritakan dengan netral aja. Menurut kalian sendiri, bagaimanakah konflik yang terjadi antara kedua negara ini? Silahkan tulis saja pendapat kalian di kolom komentar. Apakah menurut kalian konflik ini akan memicu terjadinya perang dunia ketiga? Aduh, amit-amit banget ya. Sungguh indah sekali gitu masa muda kita. Udah ada COVID-19, terus ada isu mau perang dunia ketiga. Aduh, amit-amit, pokoknya jangan sampai. Anyway, that's all for today's video. Thank you so much for watching. Semoga video ini bisa menambah wawasan dan juga bermanfaat buat kalian. Kalau misalnya ada informasi dari aku yang salah, kurang tepat, kurang lengkap, atau kalian punya informasi tambahan tentang konflik yang terjadi antara kedua negara ini, silahkan komen aja di bawah, karena konfliknya masih terjadi sampai sekarang ya guys. Maklum ceritanya panjang, jadi udah belepotan nih ngomongnya. Buat yang belum subscribe, aku ingetin lagi, mohon di subscribe channel aku dan juga aktifkan notifikasinya, karena aku tayang setiap 3 kali seminggu. Mari kita sama-sama berdoa, semoga Rusia dan Ukraina bisa mencari jalan keluarnya, pokoknya bisa ketemu titik terangnya, dan semoga semuanya bisa damai-damai aja. Thank you so much for watching this video. I love you all and I'll see you in my next video. Bye guys. Misalnya ada yang nyerang salah satu anggota NATO. Informasi tambahan tentang Rusia dan Ukraina. Bilang apa tadi? Aduh, lupa.